hidup sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Hai warga senior, kita sering denger nggak kalau yang kena sakit jantung itu orang-orang yang sudah berumur, yang fisiknya udah menurun. Tapi gimana kalau itu terjadi di usia yang masih sangat muda? Narasumber kita hari ini, Nabila, usianya masih 21 tahun. Tapi sudah merasakan nyeri di dada, menjalar sampai ke punggung. Waspada tuh, gejala serangan jantung. Saat diperiksa lebih lanjut, ternyata ada masalah kesehatan yang serius. Sampai saat ini, nyeri dada itu masih sering muncul. Terutama setelah aktivitas berat. Yang artinya, tubuh terus memberi sinyal ada masalah di dalam tubuhnya. Mari belajar dari kisah ini. Masih muda bukan berarti kebalakan penyakit. Masalah kesehatan tidak selalu menunggu usia. Dan penyakit sering kali datang saat tubuh ini sehat-sehat aja. Jangan tunggu sampai terlambat. Mari mulai hidup sehat bersama Go Healthy. Silakan dilanjut, Aditya Herpavi. Terima kasih rekan saya Teguh Cahyana. Pemirsa, masalah jantung bukan hanya pada orang tua, tapi bisa menyerang siapa saja, anak muda, dan ini banyak terjadi. Pemirsa, hari ini sudah hadir bersama kita ada dua orang praktisi kesehatan, ada Mbak Anita dan juga Mas Yohanes, dan seorang narasumber yang sudah terhubung dengan daring bersama kita di sini. Beliau ingin bercerita seputar kesehatannya dan mengharapkan solusi agar masalah kesehatannya segera teratasi. Sebelum kita bahas lebih jauh pemirsa, mari kita simak info sehat berikut ini. Berikut adalah info sehat bagi Anda. Kuman penyebab infeksi tenggorokan juga dapat menyerang jantung. Bagaimana menurut pendapat Mas Yohanes? Ya, jadi pemirsa di rumah, kadang kalau kita sakit tenggorok itu dianggap biasa saja. Terpikirkan hanya peradangan atau infeksi di saluran pernafasan. Tetapi pada dasarnya infeksi pada saluran pernafasan juga bisa berdampak pada organ jantung. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ketika kuman, yaitu bakteri maupun virus, seperti Coxsackie virus, adenovirus, atau Staphylococcus, ini menginfeksi saluran pernafasan, selain dia berada di saluran pernafasan tersebut, ini bisa masuk ke pembuluh darah, sampailah ke bagian jantung, di mana ini akan menginfeksi otot jantung tersebut. Hal ini akan menyebabkan satu kondisi yang disebut dengan miokarditis, infeksi pada otot jantung. Di mana ketika miokarditis ini terjadi, akan terjadi gejala seperti nyeri dada, kemudian denyut jantungnya tidak beraturan, kemudian kadang disertai dengan sesak napas, dan banyak orang beranggapan bahwa ketika keluhan itu terjadi, ini merupakan gejala dari serangan jantung tanpa melihat penyebab yang mendasarinya. Jadi mulai dari sekarang, jangan anggap remeh infeksi saluran pernafasan, karena infeksi saluran pernafasan bisa juga menyebabkan gangguan pada jantung. Terima kasih informasinya Mas Yohanes. Selanjutnya pemirsa, saya ingin menyapa narasumber kita yang sudah terhubung secara daring. Ada Mbak Nabila. Halo Mbak Nabila. Halo, iya.
Mbak Nabila, tadi Mas Yo sudah menjelaskan info seputar kesehatan. Kira-kira Mbak Nabila juga mengalami peristiwa tersebut? Iya, betul. Oh, pernah ya? Benar. Baik, nanti kita akan tanya-tanya lebih lanjut. Sebelumnya saya mau tahu nih, Mbak Nabila saat ini usia berapa? Maaf. Oh, sekarang 23 tahun. 23 tahun. Nabila, berdasarkan cerita kamu sebelumnya, kamu ini sempat didiagnosa ada masalah pada jantung ya. Boleh diceritakan kembali, ada gejala apa saat itu, apa yang dirasakan dan kapan itu terjadi? Jadi ini terjadi 2 tahun yang lalu, tepatnya di 2021. Awalnya tuh sempat demam biasa, kayak orang demam aja gitu. Setelah beberapa hari dari situ ada timbul nyeri dada yang tiba-tiba. Nyeri dadanya itu di sebelah kiri, terus kadang tembusnya ke tangan kiri atau ke punggung, itu tuh diistirahatkan tuh nggak hilang gitu akhirnya. Terus udah dari situ ke rumah sakit, pas di rumah sakit diperiksa EKG, itu di EKG katanya serangan jantung dari EKG pemeriksaannya. Pas di MRI baru ketahuan kalau di situ tuh ada miokarditis katanya. Nah kan nggak tahu tuh miokarditis penyakit apa waktu itu. Dilakukanlah pemeriksaan biopsi. Pas di biopsi katanya miokarditis ini disebabkan oleh virus gitu. Oke, lalu setelah tahu ada virus, dilakukan tindakan apa Mbak Nabila? Setelah ketahuan itu dikasih terapi obat. Terapi obatnya yang terapi obat peradangan gitu, sama terapi untuk gagal jantungnya. Baik, setelah berjalannya waktu, ada keluhan-keluhan lagi yang kerap dirasakan saat ini oleh Mbak Nabila? Kalau saat ini tuh gak terlalu yang parah banget. Paling cuman kayak habis aktivitas berat atau habis kayak dari luar kecapean, itu kadang ada rasa nggak nyaman di dada, tapi diistirahatkan pun hilang gitu. Oh, tapi masih ada ya, belum hilang berarti ya? Ya, masih ada dikit-dikit. Ya. Baik. Mbak Nabila, miokard itu artinya otot jantung, Mas Adit dan pemirsa di rumah. Itis artinya radang. Jadi ini radang pada otot jantung yang disebabkan karena tadi Mbak Nabila bilang infeksi virus ya. Oke, sekarang masalahnya udah ada di jantung. Ya, waktu itu Mbak Nabila miokarditis, jantung tidak dapat memompa seperti sebagaimana harusnya. Jadi merembet kemana-mana karena harusnya jantung ini memompa darah yang membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Otot jantung ini adalah otot yang tidak pernah berhenti bekerja. Karena dalam 1 menit aja harusnya dia 60-100 kali memompa normalnya. Ya, pada saat dia radang, dia artinya fungsinya tidak optimal karena radang itu dia tidak bisa memompa secara sempurna. Otomatis ada organ-organ tubuh kita yang jadi terganggu karena suplai darahnya tidak optimal. Dan ketika terjadi gangguan pada pompa jantung ini maka sirkulasi ke seluruh tubuh bisa berdampak ya. Betul. Tapi pastinya dampaknya dampak negatif nih. Kemudian bisa juga ujung-ujungnya tensinya jadi meningkat. Kemudian terjadi gumpalan darah karena pompa sirkulasinya tidak lancar. Dan bisa terjadi sumbatan. Dan pada dasarnya orang-orang dengan gangguan jantung ini wajib melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala dan rutin. Ya benar banget, tadi Mbak Nabila harus lebih aware, harus lebih rutin cek kesehatan, jangan abai. Karena mungkin aja miokarditis infektif yang terjadi pada Mbak Nabila ini gara-gara memang dari dulu mungkin pola hidupnya kurang sehat. Ya dulu sering rutin olahraga nggak? Dulu rutin olahraga. Dari dulu rutin, makanan dijaga? Gula, garam, gorengan jumlahnya sudah dikurangi? Apa-apa jadi makan? Ya. Oke, sekarang iya, dulu belum berarti. Iya, kalau untuk tidur bagaimana? Tidur masih sering suka begadang sih. Baik, ya karena pola hidup yang sehat ini juga meningkatkan sistem imun yang membuat ketahanan kita terhadap infeksi, misalnya infeksi virus dan bakteri ini juga lebih kuat. Oke, Mbak Nabila ada satu solusi tambahan yaitu teknologi yang kita sebut di sini teknologi laser untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah dari Mbak Nabila dan juga pemirsa di rumah supaya bisa terus beraktivitas dengan baik nih. Dalam hal ini Mbak Nabila bisa terus menciptakan konten-konten yang bermanfaat untuk dibagi. Yang kita mau bicarakan di sini adalah laser berintensitas rendah, low level laser terapi untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Dipakainya sangat praktis, portable di pergelangan tangan kiri kita seperti jam tangan. Cukup dipakai pagi dan malam hari dari mulai 15 menit sampai 1 jam. 2 kali sehari secara rutin.
Fungsinya adalah saat dipakai, teknologi laser ini akan masuk ke dalam lapisan kulit kita sampai yang terdalam dan sampailah di dinding dalam pembuluh darah. Di sana, teknologi laser akan meningkatkan produksi senyawa NO atau nitric oxide yang fungsinya untuk melenturkan dinding dalam pembuluh darah dan melebarkannya. Sehingga aliran darah menjadi lebih lancar dan tekanan darah nih bisa terkontrol. Nah, saat tadi pompa darahnya terganggu, aliran darahnya kurang lancar, tentunya ini juga ada peran dari pembuluh darah dan kualitas darah yang kurang baik. Misalnya terjadi pengentalan darah atau dinding pembuluh darah yang tidak elastis. Nah, itu akan bisa membuat sumbatan-sumbatan juga di dalam sistem peredaran darah kita. Teknologi laser ini juga akan bisa memecah sumbatan tersebut yang kita sebut dengan trombus sehingga aliran darah ke organ-organ vital kita menjadi lancar. Aliran darah yang tidak lancar ke otak akan menyebabkan komplikasi stroke, ke jantung, serangan jantung, ke ginjal, gagal ginjal. Ini yang tentunya kita semua tidak inginkan. Jadi buat Anda yang pernah punya keluhan di jantung atau penyakit jantung seperti miokarditis infektif yang dialami Mbak Nabila, ayo jaga terus kualitas darah dan pembuluh darah kita dengan menambahkan teknologi laser dalam gaya hidup sehat kita supaya kualitas darah dan pembuluh darah juga tetap terjaga dan kualitas kesehatan kita terus meningkat. Ya, jadi untuk teknologi laser ini merupakan alat kesehatan portable yang digunakan di pergelangan tangan sebelah kiri. Selain menyinari dua pembuluh darah, teknologi laser ini akan menstimulasi titik-titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan sebelah kiri, di mana fungsi dari titik akupuntur ini untuk kesehatan jantung, sekitar jantung dan paru-paru. Nah, ini kan Mbak Nabila masalahnya pada jantungnya ya. Jadi dengan menstimulasi titik akupuntur ini, maka kerja jantung akan dioptimalkan kembali. Selain itu, teknologi laser yang di pergelangan tangan sebelah kiri ini wajib digunakan bersamaan dengan yang di hidung atau intranasal. Karena dengan menggunakan intranasal, pembuluh darah yang ada di area kepala, terkhusus di otak, dibantu dilancarkan dan dilebarkan. Sehingga akan berfungsi untuk membantu pemulihan sakit kepala, migrain, vertigo, sinusitis, mencegah stroke atau stroke berulang, membantu pemulihan pasca stroke, mencegah terjadinya demensia atau kepikunan, kemudian mengoptimalkan penglihatan dan pendengaran karena aliran darah ke area mata dan telinga akan dilancarkan kembali. Jadi jangan tunggu nanti-nanti, take action sekarang juga dengan menggunakan teknologi laser. Teknologi laser ini sangat berguna untuk mengendalikan kualitas darah dan juga pembuluh darah kita. Meskipun kita sudah berupaya untuk melakukan pola hidup sehat, makan tertib, teratur, istirahat pun teratur, olahraga yang cukup, pengendalian stres, tapi akan lebih optimal lagi jika kita take action menggunakan teknologi laser sebagai upaya pencegahan, Mbak Nabila, agar tidak sampai terjadi komplikasi. Apa aja sih komplikasi? Ada komplikasi pada jantung, yaitu serangan jantung, ada stroke ya jika terjadi di sekitar otak kita, atau akan terjadi gagal ginjal jika terjadi penyumbatan di sekitar area ginjal kita. Nah, pemirsa, sebagai informasi ya, penggunaan rutin aku laser atau teknologi laser ini juga bisa mencegah serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Untuk memesan aku laser, pemirsa, hanya di Gogomall ya, melalui nomor yang tertera di layar televisi Anda. Anda juga dapat menikmati fasilitas cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0% dari Bank BCA serta Bank Nasional lainnya. Ini kalau kita hitung-hitung ya, kita cukup menyisihkan uang kurang dari Rp20.000 saja per harinya. Pemirsa, Gogomall memberikan kemudahan cicilan ini agar kita semua tidak perlu menunda lagi untuk segera memiliki alat kesehatan aku laser. Anda juga bisa mendapatkan aku laser secara langsung dengan mengunjungi kafe showroom Gogomall yang lokasinya ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Customer Relation Gogomall akan memberikan pendampingan eksklusif selama 30 hari ke depan untuk meningkatkan kesehatan Anda, ya. Dan ingat, ini hanya ada di Gogomall. Karena Gogomall tidak membuka cabang dimanapun dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Jadi harap waspada ya terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomall. Ingat pemirsa, segera gunakan aku laser
atasi masalah kesehatan Anda, dan tentunya cegah komplikasinya sekarang juga. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu calon jemaah haji, ada hal penting yang perlu diperhatikan nih. Ibadah haji bukan hanya kesiapan secara hati, tapi juga butuh fisik yang kuat dan juga bugar. Jadi pastikan nih, kondisi kesehatan tidak menghambat keberangkatan Anda untuk menunaikan ibadah haji. Seperti risiko terjadinya stroke, serangan jantung, atau gangguan kesehatan lainnya. Jadi Anda perlu mempersiapkan diri dengan pola hidup yang sehat dan asupan gizi yang baik. Salah satu solusinya dengan mengkonsumsi suplemen yang mengandung antioksidan dan juga gunakan teknologi laser. Tubuh sehat, ibadah lancar. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy dan kami ada solusi sehat bagi Anda yang membutuhkan. Ini adalah latihan side leg raise untuk meningkatkan sirkulasi darah. Bagaimana latihannya? Silakan Mbak Adita. Siap Mas Adit. Pemirsa di rumah, latihan ini berfungsi untuk meningkatkan kekuatan otot samping kaki, yaitu otot panggul dan otot paha luar. Ya, tentunya dengan latihan ini sirkulasi darah menjadi lancar ke sana. Otot-otot ini terjaga kekuatannya, juga untuk meningkatkan keseimbangan yang akan akhirnya bisa meningkatkan kemampuan fungsional seperti berjalan ataupun naik turun tangga. Ya pemirsa, latihannya mudah sekali, kita gerakan kaki ke arah samping. Seperti ini pemirsa. Ya, pemirsa bisa lihat di sini, berdiri tegak, boleh berpegangan pada bangku, kursi atau dinding sebagai penopang untuk keamanan keseimbangan kita. Ya, lalu angkat kaki ke arah luar sebanyak 30 sampai 45 derajat. Tahan 2 sampai 3 detik. Ulangi 8 sampai 10 kali lalu ganti sisi kaki yang lain. Pemirsa sudah cukup jelas ya? Kita coba bersama yuk. Oke, kita berdiri tegak, berpegangan pada kursi atau dinding sebagai penopang. Angkat ke arah luar 30 sampai 45 derajat. Tahan 2 sampai 3 detik. Lalu turunkan secara perlahan. Oke, kita ulangi 8 sampai 10 kali. Tangan boleh di bawah atau di pinggang juga boleh. Ya, badan tetap lurus ke depan, tidak condong ke samping. Lakukan secara perlahan. Tidak boleh memaksakan dan tidak boleh menahan napas, tetap bernapas secara normal ya. Nah, ini gerakan yang cukup ringan sehingga aman untuk pasien yang mengalami gangguan penyakit jantung pada proses rehabilitasi. Oke, setelah 10 kali kita berpindah ke sisi sebelahnya. Tadi sebelah kiri, sekarang sebelah kanan. Berarti penopang di sebelah kiri. Oke, kita angkat juga tangan ini ke sebelah kanan. 30 sampai 45 derajat.
Perlahan saat diangkat tahan 2-3 detik, bernapas secara normal. Jangan mengedan, jangan menahan napas. Oke, ulangi 8-10 kali gerakan. Mudah kan pemirsa? Jadi lakukan ya. Side leg raise untuk melatih kekuatan otot untuk melatih kekuatan otot panggul dan paha luar sehingga sirkulasi darah menjadi lancar. Terima kasih solusi sehatnya Mbak Anita. Siap, Mas Adit. Selanjutnya kita mau ngobrol lagi, lanjut ngobrol-ngobrol dengan Mbak Nabila ya. Nabila, kamu ketika ada masalah kesehatan, kamu rajin berbagi di sosial media ya. Apa aja sih yang kamu bagikan? Kebanyakan kayak cerita-cerita pengalaman atau cerita-cerita seputar kayak bikin vlog gitu Kak. Oke. Kesehatan aku aja. Baik, Nabila, tadi sebelumnya kamu juga sudah dijelaskan mengenai manfaat dari menggunakan teknologi laser sebagai upaya tambahan untuk kesehatan kita ya. Tapi pasti Nabila juga belum tahu bahwa cara menggunakannya itu harus sesuai dengan aturan pakai, yaitu 2 kali sehari, di pagi hari dan juga di malam hari. Tentu ada penjelasannya ya Nabila? Boleh deh Kak dijelasin lagi itu. Mbak Nabila kan juga ada gangguan pada tidur ya, di mana tidurnya selalu larut, susah untuk tidur cepat ya. Padahal kan kalau kita ngomongin masalah tidur itu kan perannya sangat penting ya untuk kesehatan. Nah, untuk mengatasi susah tidur dari Mbak Nabila dan pemirsa di rumah, teknologi laser juga bisa membantu nih, karena digunakan sehari 2 kali pada pagi atau siang hari dan malam hari. Karena pada malam hari ketika menggunakan teknologi laser, ini akan menstimulasi hormon melatonin, di mana ketika melatonin produksinya meningkat, maka tidurnya lebih mudah dan bisa masuk ke dalam tidur deep sleep atau tidur yang berkualitas. Pada fase ini akan terjadi regenerasi sel, kemudian akan terjadi pengaturan hormon, kemudian proses metabolisme, dan pada pagi hari atau siang hari ketika menggunakan teknologi laser ini akan menstimulasi hormon serotonin, di mana fungsi dari serotonin adalah untuk meningkatkan energi dan memperbaiki mood. Jadi Mbak Nabila, nanti teknologi lasernya digunakannya sehari 2 kali ya Mbak ya, kemudian ditambah dengan yang di hidung atau intranasal. Jadi jangan tunggu nanti-nanti, take action sekarang juga dengan menggunakan teknologi laser. Nah, pemirsa di rumah menambahkan Mas Yo nih. Mbak Nabila, sekarang masihkah ada gejala yang tersisa dari penyakit miokarditis infektif yang dulu? Apa sekarang? Masih Kak, yang tadi aku sebutin itu yang kalau misalkan habis kecapean yang aktivitas berat tuh masih suka kadang ada rasa nggak nyaman di dada, terus Iya. sedikit sakitnya, sedikit nggak yang berat gitu. Baik, oke. Artinya Mbak Nabila berarti memerlukan bantuan untuk penyediaan energi yang lebih baik. Nah, teknologi laser ini juga bisa bekerja di tempat tersebut Mbak Nabila. Karena pada saat pakai, teknologi laser ini akan masuk ke dalam sel tubuh kita sampailah di kompor energi yang ada di setiap sel tubuh kita, namanya mitokondria. Fungsinya adalah untuk mengubah sumber-sumber energi, misalnya gula di dalam darah, asam urat, dan kolesterol darah, menjadi energi yang siap digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Bila dipakai secara rutin 2 kali sehari, hasilnya adalah gula darah, kolesterol, dan asam urat darah terkontrol jumlahnya, dan energi yang dihasilkan menjadi lebih banyak, sehingga bisa membuat Mbak Nabila sebagai penderita penyakit jantung yang bisa membaik nih sekarang nih lebih optimal lagi energinya. Ya, jadi nggak gampang capek, nggak gampang lelah, ditambah dengan artinya nih penyakit jantungnya masih menyisakan gejala yang tidak hilang sepenuhnya. Kualitas darah dan pembuluh darah harus tetap dijaga agar tidak kental dengan gula darah, asam urat, dan kolesterol yang tinggi. Jadi jumlahnya harus tetap terkontrol agar tidak terjadi gumpalan-gumpalan tersebut Mbak Nabila. Ya, jadi buat Mbak Nabila dan pemirsa di rumah yang punya riwayat adanya gangguan pada jantung dan masih menyisakan gejala sampai sekarang, tambahkan teknologi laser dalam gaya hidup sehat Anda agar parameter di darah seperti gula, kolesterol, dan asam urat tetap terkontrol jumlahnya, dan energi yang dihasilkan oleh sel tubuh kita optimal jumlahnya sehingga siap digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Ya, jadi pemirsa sekarang nih buat Anda yang muda-muda nih, jangan tunggu
timbul penyakit ya. Bagaimanapun pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan. Ya seperti Mbak Nabila nih sudah pernah ada gangguan jantung, ini namanya pencegahan sekunder. Pencegahan tersier sebelum terjadinya penyakit tetap lebih baik agar tubuh kita bisa tetap terus berfungsi optimal dan kualitas kesehatan kita tetap terjaga. Terima kasih banyak ya Mbak Nabila sudah bergabung dengan kita secara daring, sudah bercerita seputar masalah kesehatan kamu. Semoga kamu tetap mendapatkan solusi yang terbaik bagi kesehatan kamu. Dan ditunggu ya aksinya untuk segera menggunakan teknologi laser. Oke Nabila? Baik Nabila, terima kasih juga untuk Mbak Anita dan juga Mas Yohanes sudah berbagi informasi yang begitu bermanfaat bagi kita semua ya. Pemirsa ingat ya, segera gunakan aku laser dari Gogomall. Pelayanan Gogomall ini sudah berskala internasional pemirsa, karena telah tersertifikasi ISO 9001. Dan juga sudah meraih penghargaan Super Brand sebagai wujud kepercayaan konsumen di Indonesia terhadap Gogomall yang sudah hadir selama lebih dari 10 tahun. Pemirsa juga dapat menikmati fasilitas cicilan hingga 12 bulan loh. Dengan bunga 0% dari Bank BCA serta Bank Nasional lainnya. Ini kalau kita hitung-hitung ya, kita cukup menyisihkan uang kurang dari Rp20.000 saja per harinya. Ingat pemirsa, Gogomall sengaja memberikan kemudahan cicilan ini agar kita semua ini tidak perlu menunda lagi untuk memiliki alat kesehatan aku laser. Dan Anda juga bisa mendapatkan aku laser secara langsung dengan mengunjungi kafe showroom Gogomall yang berlokasi di Alam Sutra, Kota Tangerang. Customer Relation Gogomall akan memberikan pendampingan eksklusif selama 30 hari ke depan untuk meningkatkan kesehatan Anda. Ingat ya, fasilitas ini hanya ada di Gogomall. Gogomall tidak membuka cabang dimanapun dan tidak melakukan kunjungan ke konsumen. Harap waspada ya terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomall. Segera gunakan aku laser pemirsa. Atasi masalah kesehatannya dan cegah komplikasinya sekarang juga. Terima kasih ya telah menyaksikan Go Healthy di episode hari ini. Dan sampai bertemu pada episode selanjutnya. Salam sehat. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogomall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.